Halo, perkenalkan nama saya Keisha. Saya salah satu PKK dari kampus ITATS, mahasiswa angkatan 2016, dan saya ingin men-sharingkan sedikit tentang KTB online. Shalom, perkenalkan nama saya Titus Chandra Pratama, mahasiswa ITATS angkatan 2018. Di sini saya akan sharingkan bagaimana saya memulai KTB saya pada masa online ini. Awalnya aku mimpin Desta sama Fanny untuk KTB itu online. Tahun 2018 itu aku pernah pimpin KTB, tapi aku merasa gagal. Kemudian dalam masa pandemi ini aku didorong oleh kakak KTB itu sendiri untuk mimpin lagi. Bersyukur hari ini saya memegang 3 KTB, di mana yang 2 KTB adalah KTB dari ITATS sendiri, dan yang 1 KTB baru ini merupakan KTB lintas kampus, yaitu dari kampus Telkom. Proses awal pendekatan saya dengan adik-adik di KTB baru ini melalui perantara, yaitu dari anak-anak pengurus Telkom sendiri. Mereka yang mempertemukan saya dengan adik-adik yang akan saya pimpin dalam sebuah grup KTB yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga di situ saya juga bisa secara efektif berkomunikasi dengan mereka. Dijembatani oleh Kak Bona dan orang kunci di kampus tersebut, karena KTB awal saya ini adalah KTB yang berbeda kampus, yaitu dari kampus Telkom. Jadi untuk pendekatan, untuk mengenalkan saya dengan kakak, yaitu dengan kakak staf, Kak Bona, dan orang kunci. Di situ juga menimbulkan rasa trust kepada saya ketika saya memimpin KTB ini. Karena kan sebelumnya kita belum berkenal, belum pernah bertemu. Sekali ketemu kita melalui daring. Awalnya tuh takut, takut ya, karena baru pernah pertama kali pemuritan online, apalagi melakukan pengujian online, itu sangat-sangat takut. Tapi aku berusaha untuk mengendalikan diriku sendiri untuk tidak takut, karena semuanya itu demi pemuritan kayak gitu. Pada awal-awal masa online ini, saya pribadi juga merasakan apakah mungkin untuk memulai suatu kelompok pemuritan yang baru, karena kita tidak bertemu dengan orang, tidak bisa menjaring orang, cukup kesusahan di sana. Tapi Tuhan juga bekerja pada masa-masa online ini. Buktinya saya KTB saya dibentuk pada masa online awal-awal pandemi. Untuk KTB baru ini terdiri dari 4 orang, dan puji Tuhan sampai hari ini mereka masih memegang komitmennya untuk ber-KTB. Jadi awalnya itu aku cuman dikasih satu adik KTB ini, yaitu Fanny. Awalnya itu Fanny dulu, kemudian sudah follow up Fanny, kemudian beberapa hari kemudian aku dikasih juga satu AKK atau adik KTB sama kakak KTB ku sendiri, yaitu Desta. Nah kemudian aku follow up lagi Desta, sharing, telepon dan sharing itu juga dengan Fanny. Kemudian saling kasih tahu kepada Desta dan Fanny kalau misalnya kalian itu tidak sendiri, nanti itu aku bakalan berdua sama aku tuh bertiga, jadi satu dalam KTB itu ada 3 orang kayak gitu. Kemudian si Fanny sama si Desta ini juga responnya itu sangat baik, sangat welcome, jadi kita KTB-nya itu bertiga. Berbicara juga tentang KTB baru, pasti butuh waktu bagaimana saya bisa dipercaya oleh mereka, bagaimana saya bisa mendapatkan trust dari adik-adik AKK saya. Hal-hal yang saya lakukan pertama yaitu pasti harus mendoakan mereka. Bagaimanapun doa itu besar kuasanya, dan saya melatih diri saya dan melakukan ini bahkan sebelum saya memulai KTB online dengan KTB baru ini. Seperti itu. Jadi ketika saya sudah mendapatkan nama-nama adik-adik yang akan saya pimpin, dari situlah saya mulai mendoakan mereka, menggumuli mereka dalam doa saya, supaya ketika saya memulai KTB dengan mereka, saya disiapkan dan hati mereka juga disiapkan oleh Tuhan. Itu yang saya percaya. Nah, seiring berjalannya waktu, proses mendoakan ini akan terus berusaha saya lakukan, karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati setiap orang, termasuk juga adik-adik dari KTB saya yang baru. Kemudian selain mendoakan, pasti juga melakukan sesuatu atau action. Seperti di awal saya bilang bahwa saya juga berusaha terus membangun relasi, bukan hanya secara komunal atau dalam kelompok, tapi juga secara personal. Saya sering
menghubungi mereka satu persatu begitu. Dan untuk orang-orang baru ini saya belajar untuk mengenali bahasa kasih mereka. Jadi dari kelima bahasa kasih, karena memang KTB online, jadi saya hanya bisa menerapkan 3 bahasa kasih begitu. Karena untuk bahasa kasih gift saya tidak mungkin bisa berikan karena jarak yang jauh. Begitu juga dengan bahasa kasih sentuhan. Jadi sisa dari bahasa kasih 3 ini saya melakukan coba-coba, sistem coba-coba kepada mereka satu persatu. Nah, ketika saya memperlakukan ketiga bahasa kasih ini kepada mereka, maka saya biasanya akan mendapatkan mana yang lebih dominan mereka sukai. Dari situ saya bisa makin lebih dekat dan makin mengerti apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendekati mereka satu persatu. Seperti itu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan bahasa kasih mereka masing-masing, tentulah saya juga akan semakin selangkah lebih maju untuk mendekati mereka. Begitu. Mungkin di awal saya tidak akan buru-buru untuk menasihati mereka. Saya akan menjadikan diri saya seorang pendengar yang baik begitu, supaya mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka ingin ekspresikan dari diri mereka masing-masing. Seperti itu. Saya berusaha untuk menjadi orang yang terbuka kepada mereka, menerima mereka apa adanya. Seperti itu teman-teman. Jadi juga tidak buru-buru untuk memberikan saran terhadap apa yang mereka alami, tapi lebih kepada menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan saran-saran, tapi itu sangat minim begitu, supaya mereka bisa enjoy dulu, supaya mereka bisa merasa aman dengan saya sebagai pemimpin mereka. Kemudian berjalannya waktu, karena memang setiap orang tidak sama jangka waktunya, bisa 1 bulan, bisa bahkan lebih dari 1 bulan. Ketika saya sudah merasa bahwa adik ini secure dan nyaman dengan saya, maka saya akan selangkah lagi lebih maju dari sebelumnya, yaitu memberikan saran, coba mengarahkan mereka pastinya atas dasar kebenaran firman Tuhan, begitu, sehingga saya bisa semakin masuk dalam kehidupan mereka. Tapi kalau memang saya merasa mereka belum secure, selama itu pun saya juga akan berusaha menahan diri saya untuk terlalu berlebihan dengan mereka. Untuk hal memberikan saran, saya juga sangat berhati-hati supaya saya tidak terkesan untuk menghakimi, tapi lebih kepada merasa sepenanggungan dengan mereka. Itu yang masih saya pelajari, seperti itu. Dan hal-hal inilah yang selama ini saya lakukan dan efektif untuk saya bisa dipercaya sama adik-adik saya. Hal yang dapat saya syukuri adalah kakak saya ini kakak yang mau terbuka ketika mereka menjalani KTB ini, mendapatkan rasa kepercayaan pada mereka, kita terus bertumbuh. Berbicara tentang tantangan KTB online, ini yang saya rasakan terdiri dari 2 sisi. Yang pertama untuk sisi internnya, yaitu dari PKK sendiri, yaitu saya. Terkadang saya juga merasa capek, merasa lelah untuk membagi waktu, menyediakan waktu saya, memberikan waktu khusus saya untuk 3 KTB yang saya pimpin. Di samping juga saya punya beberapa kegiatan dan jadwal-jadwal lain yang harus saya lakukan, sehingga itu juga memutar otak saya untuk bagaimana caranya bisa menyediakan waktu dengan sebaik mungkin untuk adik-adik yang menyediakan dirinya untuk di KTB setiap minggunya, seperti itu. Kemudian ada tantangan intern itu tetap dalam diri PKK sendiri, yaitu merasa lelah ketika memang ada beberapa adik yang mulai tidak merespon, seperti itu. Terkadang juga merasa capek untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Kemudian untuk sisi ekstern, yaitu dari diri adik-adik AKK saya, di samping pergumulan mereka, jadwal-jadwal mereka juga, kemudian karakter-karakter mereka sendiri, itu juga terkadang membuat mereka ada yang malas KTB, ada yang tiba-tiba nggak ada kabar, ada yang tiba-tiba sangat-sangat lambat untuk merespon, ada beberapa yang mulai tertutup dengan masalahnya. Tapi saya menghargai itu karena saya tahu bahwa mereka tetap ada dalam tangan Tuhan dan mereka tidak menjadi anak-anak yang
makin menjauh dari Tuhan. Itu yang selalu saya jaga. Saya rasa itu tantangan yang saat ini besar untuk saya hadapi dalam ber-KTB online. Kemudian untuk hal-hal teknis seperti jaringan, kemudian juga media yang dipakai, kadang-kadang itu juga menjadi tantangan dan kendala tersendiri selama KTB online. Berhubung juga adik-adik saya ada yang di bagian timur atau di daerah yang susah untuk mencari jaringan, nah di situ memang berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa ber-KTB. Ada yang juga handphonenya rusak. Nah, contoh seperti itu saya memikirkan untuk mungkin memang tidak bisa secara KTB tatap muka seperti ini, tapi setidaknya beberapa waktu tertentu saya bisa menghubungi mereka. Jika ditanya apakah ada tantangan ketika saya memulai KTB online ini, saya merasa justru sebaliknya, karena ketika saya memulai KTB ini malah lebih efektif karena kita dari berbagai tempat, kakak-kakak saya juga dari berbagai kota dan sering untuk bepergian. Aktivitas kampus mereka juga cukup tinggi, tapi puji Tuhan mereka juga tetap bisa meluangkan waktu untuk kita ber-KTB dengan jadwal KTB kita yang ada ini. Pernahkah saya merasa lelah dengan kepemimpinan KTB ini? Saya jawab pernah, karena saya PKK tapi saya juga manusia biasa, saya juga punya perasaan, saya juga punya batas limit saya untuk lelah seperti itu, down. Saya juga pernah merasakan hal-hal seperti itu dalam keadaan itu, di titik itu. Saya merasa apa yang saya perjuangkan itu sia-sia ketika saya ditolak, terkadang saya tidak direspon. Saya terkadang bingung harus seperti apa, dan betul-betul saya merasa lelah dengan keadaan itu. Tetapi saya bersyukur sekali bahwa Roh Kudus selalu mengingatkan saya kepada visi dan misi awal saya memulai pemuritan ini. Saya menyadari betul bahwa visi dan misi pemuritan ini mungkin memang visi dan misi yang dibuat manusia, tetapi sejatinya yang saya sadari bahwa memang visi dan misi pemuritan ini adalah pure visi dan misi dari Allah sendiri. Allah lah yang memiliki pelayanan ini, dan saya hanyalah alat, saya hanya pekerja. Allah yang memiliki ladang ini, dan saya percaya bahwa dalam kelelahan saya pun Allah mengerti saya. Seperti itu, Allah sedang membentuk saya melalui pelayanan pemuritan ini. Jadi itu yang membuat saya makin bangkit lagi untuk mengasihi. Lalu ketika ditanya apakah saya ada perubahan hidup ketika saya menjadi pemimpin kelompok kecil ini, ada. Waktu saya belajar materi, saya merasakan ada penyegaran jiwa ketika saya belajar materi. Jadi saya memutuskan untuk sering untuk saat teduh yang sebelumnya menjadi waktu AKK, saya tidak rutin. Saat saya menjadi PKK, saya ini ada hal yang perlu saya terus barui, terus saya disegarkan jiwa saya, yaitu dengan saat teduh setiap hari. Kemudian untuk perubahan hidup sebelum dan sesudah saya menjadi PKK, pasti ada. Hal pertama yang saya dapatkan adalah saya tidak menjadi orang yang self-centered. Awal sebelum saya menjadi PKK, saya sangat tidak mau memperhatikan hidup orang. Mungkin memperhatikan iya, karena saya juga masih manusia sosial, tetapi tidak begitu signifikan begitu. Nah, ketika saya jadi PKK, mau tidak mau itu mengharuskan saya untuk tidak self-centered, tapi juga memperhatikan, menganggap bahwa kehidupan orang lain itu penting buat saya begitu. Kemudian yang kedua, secara karakter pasti semakin didewasakan, karena bagaimanapun saya memimpin orang dan saya harus menjadi orang yang juga semakin dewasa, semakin memberikan teladan juga secara karakter dan sikap saya, supaya adik-adik saya juga bisa meneladani karakter saya. Seperti itu tugas dan perubahan hidup yang saya alami sampai hari ini begitu. Tetapi dari itu semua saya juga pernah mengalami yang namanya
kegagalan, dimana saya pernah didapati marah dalam kemarahan, dan itu ada adik-adik KTB saya. Setelah itu saya merasa saya bodoh begitu, dan dengan penuh kerendahan hati saya belajar untuk meminta maaf kepada mereka karena saya belum bisa menjadi teladan yang baik. Dan setelah itu saya belajar berusaha untuk bisa mengelola emosi saya dan kelemahan-kelemahan saya yang lain, supaya saya bisa belajar bersama-sama dengan mereka meneladani Kristus melalui KTB kami. Seperti itu. Kemudian selain karakter, secara hubungan relasi saya dengan Tuhan atau HPDT, iya, saya harus memperjuangkan itu setiap hari, karena selain saya membangun orang lain, saya juga harus membangun diri saya sendiri. Karena tidak mungkin saya menyuruh atau memberikan tugas kepada adik-adik saya untuk menjaga relasinya dengan Tuhan, sedangkan saya sendiri tidak, seperti itu. Dan samping itu juga seorang pemimpin pasti harus berjaga-jaga terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kalau aku pertama dikasih tahu KTB langsung mau ya, kayak seneng aja gitu, seneng banget ikut-ikut komunitas. Pertama kali diajak KTB itu sama temen UK3, malah berniat untuk nggak ikut, tapi entah kenapa tiba-tiba tergerak hatinya dan akhirnya masuk KTB. Dari KTB ini banyak hal yang sangat aku syukuri. Contohnya kayak di tengah pandemi, di situasi kayak gini, di tengah kekhawatiran, ketakutan, tapi puji Tuhan, aku dikasih komunitas yang baik, yang saling membangun, yang saling mensupport, dan bisa saling sharing tanpa menghakimi, Kak. Justru dalam kondisi seperti ini, dengan adanya KTB, kita bisa saling support, bisa saling menguatkan, walaupun nggak pernah ketemu secara offline, tapi bukan masalah. Yang aku syukuri dari KTB ini bisa bertumbuh dan berproses untuk lebih bisa dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Kasih mula-mula itu muncul di hati aku, kayak mulai jadi bisa berapi-api sama Tuhan. Seneng aja sih kayak bisa mengenal Tuhan lebih. Soalnya kan kalau dulu kan kayak kenal Tuhan tuh kayak dari masuk gereja aja, kalau enggak cuma ibadah-ibadah gitu aja. Aku sebenarnya tuh merasa nggak layak untuk kembali ke Tuhan karena pergumulan dan banyak hal yang sepertinya untuk ukuran manusia fatal untuk dilakukan. Tapi ya Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk membuat anak-anaknya kembali. Setelah beberapa kali kami melakukan KTB secara online, puji Tuhan, akhirnya kami punya kesempatan untuk bisa bertemu secara offline di tempatnya Kak Elin, di kosnya Kak Elin. Bersyukur banget. Sebenarnya waktu awal Desta sendiri takut canggung, takut apa, kan nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi puji Tuhan ternyata waktu ketemu beneran di tanggal 27 Juni, itu kita kayak udah orang kenal lama banget. Saya mendorong teman-teman, memberikan semangat teman-teman PKK-PKK yang di luar sana untuk terus mengerjakan hal yang baik ini yang Tuhan sudah berikan, amanat agung yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat. Mungkin di luar sana ada PKK-PKK yang sedang mendampingi AKK-nya yang dalam pergumulan atau menjaring atau menghubungi AKK yang sudah hilang. Tetap semangat teman-teman. Saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah tidak sia-sia. Tuhan juga melihat kita apa yang kita kerjakan. Saya mengutip dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tips KTB online menurut saya tetap pada 2 poin. Yang pertama adalah teruslah mendoakan mereka, karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati setiap mereka. Hanya Tuhan yang bisa memimpin KTB kita, maupun meskipun itu secara online, hanya kuasa Tuhan yang bisa memampukan itu. Yang kedua adalah tetaplah bertindak.
bagaimanapun sulitnya KTB ini, percayalah bahwa setiap kita, para pemimpin, sudah diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin orang-orang yang lain. Jadi gunakan otoritas itu dengan kasih, pastinya. Perjuangkan waktu-waktu KTB, tetap hubungi mereka, apapun respon hati mereka, siapkan hati kita sebagai pemimpin untuk menerima respon hati setiap adik-adik kita, bersabar dan tetap rendah hati, karena lagi-lagi ini adalah pekerjaan Tuhan dan kita lakukan ini semuanya untuk Tuhan. Kemudian jangan cepat-cepat menyerah, karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan kita. Terus upayakan itu semua dan pakai belas kasihan kita untuk bisa melayani mereka, karena tanpa belas kasihan mustahil kita bisa betul-betul melayani adik-adik KTB kita dan memperjuangkannya sampai dengan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.